Panganjali. Om Swastiastu. Di sini kami akan membuat video tentang sejarah manusia purba. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dari kanan. Perkenalkan, nama saya Ibu Aditya Suryana, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ketut Semerada Saputra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Sedika Putra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Imade Setia Subratawati, nomor absen 13. Saya Gusti Made Putra Samuraha, absen 7. Ya, lanjut ke video. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan bahas materi masa praaksara. Subjudulnya aspek geografis asal-usul dan jenis manusia purba di Nusantara. Materi ini bisa digunakan untuk kelas 7 SMP, 10 SMA, dan 12 SMA. Mulai dari pengertian. Zaman praaksara atau sering disebut zaman nirleka dalam bahasa Latin bisa diartikan per kata. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Berarti zaman praaksara itu artinya zaman di mana belum ada tulisan. Jadi manusia yang hidup ketika itu belum mengenal budaya tulis-menulis. Selanjutnya zaman prasejarah berdasarkan aspek geografis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkaikum itu sendiri adalah zaman di mana bumi kita itu usia masih sangat muda sekali. Berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu atau sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Kondisi bumi kita ketika itu masih sangat panas sekali dan belum ada kehidupan. Bisa dilihat ilustrasinya di mana masih banyak gunung api aktif di bumi waktu itu. Selanjutnya zaman Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat ini diperkirakan sudah ada laut ya. Dan ketika itu sudah ada makhluk hidup namun kondisinya masih sangat terbatas sekali. Contohnya adalah mikroba dan beberapa hewan laut bagian dalam. Setelah itu ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Disinilah hidup dino reptil atau dinosaurus. Sebenarnya di pelajaran biologi atau paleontologi, zaman Mesozoikum dibagi lagi menjadi 3, yaitu zaman Triasik, Jurassik, dan Cretaceous. Selanjutnya ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, disebut sebagai masa transisi makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup yang berupa dinosaurus tadi yang hidup di zaman Mesozoikum punah gara-gara bumi kita dihantam oleh komet dan meteor. Setelah mereka punah, makhluk yang tersisa berevolusi menjadi lebih beragam lagi. Tidak hanya berupa reptil dan ikan, tapi juga berubah menjadi primata seperti kera. Ada ilustrasinya di sini ya. Berdasarkan lapisan tanah, zaman Neozoikum itu dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier itu mulai dari Paleosen hingga Pliocene. Namun ini tidak kita bahas dalam ilmu sejarah karena ini lebih tepatnya dibahas dalam ilmu geologi. Dan kenapa zaman kuarter kita bahas walaupun ini lapisan tanah? Karena di lapisan Pleistosen atau di filum ini ditemukan fosil manusia purba, begitu juga di lapisan Holosen atau lapisan Alluvium. Ingat, objek kajian sejarah adalah manusia. Apakah manusia purba juga ikut? Nah, karena kita pelajari berarti manusia purba juga ikut kita bahas dalam ilmu sejarah. Selanjutnya, dari mana asal-usul manusia purba di Nusantara? Ada 3 teori besar. Yang pertama teori Afrika, yang kedua teori Yunan atau Cina Selatan, jadi bukan Yunani ya, tapi Yunan. Kalau dilihat di peta, Yunan ini berada di atas sedikitnya Myanmar. Dan yang ketiga teori Nusantara. Kita mulai dari teori Afrika. Teori ini dikemukakan oleh James Watson. Dia menyebutkan bahwa Homo sapien yang berasal dari benua Afrika bermigrasi ke seluruh penjuru dunia berdasarkan peta ilustrasi sebelumnya. Berlangsung sejak 200.000 tahun sebelum Masehi hingga 60.000 tahun sebelum Masehi. Namun di Nusantara tidak semua orang mempercayai teori ini. Kenapa? Karena orang Nusantara bagian barat secara fisik berbeda dengan orang Afrika. Namun orang Nusantara bagian timur memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dengan orang Afrika. Jadi teori Afrika ini ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau di Nusantara mereka tergolong ke dalam ras Melanesia, Austronesia ya. Sementara yang di bagian barat itu nanti ras Melayu kebanyakan. Selanjutnya teori Yunan atau Cina Selatan dikemukakan atau didukung oleh Profesor Hendrik Kern dan Baron von Heinegelden. Mereka bilang bahwa
mayoritas penduduk di Nusantara ini ya mirip kayak orang Yunan. Profesor Hendrickson bilang kemiripan itu bisa dilihat dari segi bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Selanjutnya Baron von Hennegelden mengatakan bahwa kemiripan itu dari persebaran artefak berupa kapak persegi. Selanjutnya kedatangan manusia purba dari Yunan ini dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama Negrito, yang kedua Proto-Melayu, yang ketiga Deutero-Melayu. Bangsa Negrito ini awalnya menghuni semenanjung Malaya ini. Jadi orang Semang, orang Malaysia itu awalnya adalah orang-orang Negrito. Kalau Proto-Melayu atau Melayu tua itu keturunannya sekarang yaitu Batak, Dayak, dan Toraja. Kalau Deutero-Melayu atau Melayu muda keturunannya sekarang Minang, Jawa, dan Sunda. Selanjutnya teori Nusantara. Teori ini kebalikan dari teori-teori sebelumnya. Didukung oleh Muhammad Yamin, Crawford, Himli, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Mereka mengatakan bahwa nenek moyang Nusantara itu ya berasal dari Nusantara sendiri. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena memang mayoritas penemuan fosil manusia purba itu berasal dari Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Oleh karena itu mereka bilang manusia purba yang ada di bumi itu berasal dari Nusantara, bukan orang Nusantara yang berasal dari daerah lain. Jadi ini membalikkan teori-teori sebelumnya. Selanjutnya jenis-jenis manusia purba di Nusantara. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, fosilnya ditemukan pada tahun 1890 oleh Eugene Dubois di lapisan Pleistosen Tengah di daerah Trinil, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan itu berupa geraham dan tulang paha. Jadi bisa kita lihat inilah dia si Eugene Dubois ini. Kayak kalau ini ilustrasi manusia purbanya ya. Lapisan Pleistosen Tengah itu adalah lapisan di mana tempat fosil-fosil sisa-sisa si Pithecanthropus erectus ini ditemukan. Pithecanthropus erectus ini sendiri pengertiannya adalah manusia kera yang berjalan tegak. Jadi erectus itu tegak ya, Pithecanthropus itu manusia kera. Selanjutnya, ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus itu mampu berdiri tegak seperti manusia, namun secara fisik bisa diperkirakan wajahnya masih mirip seperti kera. Setelah itu ada Pithecanthropus robustus. Fosilnya ditemukan pada tahun 1939 oleh von Koningswald di lapisan Pleistosen bawah di daerah Trinil, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan itu berupa tengkorak. Jadi bisa dilihat yang berwarna hijau, lapisan penemuan itu ada di Pleistosen bawah. Berarti lebih tua daripada si Pithecanthropus erectus. Kenapa? Karena teorinya semakin ke dalam tanahnya maka semakin tua usianya. Setelah itu Pithecanthropus mojokertensis. Berdasarkan namanya saja berarti bisa disebutkan ditemukan di daerah Mojokerto. Ditemukan pada tahun 1939 oleh von Koningswald di lapisan Pleistosen bawah dan masih lebih tua daripada si Pithecanthropus erectus tadi. Fosil yang ditemukan tuh berupa tengkorak yang berukuran kecil. Jadi diperkirakan anak-anak ya. Setelah itu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus, mega itu besar ya, Paleojavanicus, paleo itu tua, Javanicus di Jawa. Berarti manusia tua yang berukuran besar ditemukan di Jawa. Ditemukan pada tahun 1941 oleh von Koningswald di lapisan Pleistosen bawah di daerah Sangiran. Fosil yang ditemukan itu berupa rahang yang ukurannya sangat besar. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau rahang ini direkonstruksi bisa jadi bentuk mukanya itu seperti ini. Jadi masih mirip seperti kera sebenarnya. Setelah itu, Homo soloensis. Fosilnya ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934 oleh von Koningswald dan F. Wiedenreich di lapisan Pleistosen atas di daerah Ngandong. Fosil yang ditemukan itu berupa tulang belulang yang sudah tidak utuh lagi ya. Jadi dari lapisan penemuannya berarti Homo soloensis ini jauh lebih muda dari manusia purba sebelumnya. Setelah itu ada Homo floresiensis. Fosilnya ditemukan pada tahun 2003 oleh gabungan peneliti Indonesia dan Australia di Liang Bua Flores. Liang tuh pintu ya, kalau nggak salah Bua tuh gua, berarti pintu gua di daerah Flores. Dan fosil yang ditemukan tuh berupa tulang belulang yang ukurannya kecil dan berjenis kelamin wanita.
Selanjutnya ada Homo wajakensis. Dari namanya saja bisa diperkirakan ya, atau bisa dipastikan ditemukan di daerah Wajak pada tahun 1889 di lapisan Pleistosen atas, dan fosilnya ini diteliti oleh von Richthofen dan Eugene Dubois. Ciri-ciri fisiknya sendiri ya dahi menonjol dan diperkirakan tingginya sekitar 130 sampai 210 cm dengan muka dan hidung yang lebar. Jadi bisa dilihat fosil di sini jidatnya lebar ya. Dan yang terakhir ada ilustrasi bagaimana lapisan tanah dan tempat penemuan fosil tadi. Di sini ada rumah, di sini ada orang gitu ya. Dan Holosen adalah lapisan pertama atau lapisan terluar dari bumi. Di mana di lapisan Holosen ini ditemukan fosil Homo-homoan tadi. Ya, sejenis Homo sapien lah. Oh ya, untuk Homo sapien itu sendiri yang artinya manusia pintar, secara fisik mirip sekali dengan manusia modern seperti kita. Namun perbedaannya terdapat di kapasitas otak, di mana cc otaknya di bawah 1500. Selanjutnya ada Pleistosen atas. Di sinilah tempat ditemukan Homo solensis dan Homo wajakensis. Pleistosen tengah, tempat ditemukannya Pithecanthropus erectus. Pleistosen bawah, tempat ditemukannya Pithecanthropus robustus dan Meganthropus paleojavanicus. Sekian video sejarah manusia purba dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pramono Santi. Om Santi 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 Om.